2021 saya nyatakan dibuka. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Oke? Siap ya dengan penuh semangat. Oke. Cagar budaya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kubar mungkin dari anak berau. Bisa tahu kan konten kalian jadi FYP? Bener banget ya kan? Iya, jadi sinematik mungkin sinematik ala-ala alam. Halo guys, assalamualaikum. Mau saya fotoin Orang ibu video nge-vlog. Oh iya Pak. Halo. Jadi sekarang kita lagi ada di Balikpapan, sedang mengikuti kegiatan cagar budaya, jelajah cagar budaya. Kita perwakilan dari Pasir bersama saya guru pendamping. Kalau Ada ketua OSIS SMK 1 mana? Ini ketua OSIS. dadakan. Dadah, Tanjung Ngaru. Lainnya. Ini yang jauh. Ini mediasi. Jadi nanti kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Balikpapan. Kemana aja tuh? Mulai dari Tugu Australia. Enggak dari Tugu. Ini nggak baca jadwal. Intinya kita mendatangi 5 tempat. I'm making that yours and you are not mine, but I'll be there for you and you. Oleh pemerintahan Jepang. Tahun 1990 itu sebelumnya pemerintahan Jepang mengadakan penggalian atau pencarian daripada tengkorak-tengkorak warga mereka yang ada di areal di Makam Baru ini. Kemudian beberapa bulan kemudian tengkorak tersebut dapat digali. Namun sebelum digali tersebut dan beberapa kerangka daripada warga Jepang tersebut, dan hal tersebut kemudian dari pemerintah Jepang digali kemudian dikumpulkan, setelah itu dikremasi di tahun 1990, dan tahun itu juga langsung dibangun monumen yang ada di belakang sana itu sebagai tanda peringatan bahwa bangsa mereka, serentak mereka pernah gugur di daerah Lemaru khususnya karena mereka kalah perang dengan sekutu. Dan tahun 1990 kemudian tengkorak atau jasad mereka itu dikumpulkan. Menurut informasi yang ada di buku yang ada saya pegang itu sekitar 300 tengkorak. Dari sekian itu hanya beberapa bagian aja yang dapat dikremasi. Kemudian tengkorak tersebut mereka kremasi dan mereka bakar. Kemudian tengkorak abunya itu mereka bawa ke Jepang. Berapa kemudian di sini dijadikanlah sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah kota. Dan saya sebagai juru pelihara di sini menjaga mungkin sekitar tahun 2000. Jadi pertama situs cagar budaya di Lemaru Makam Jepang ini disahkan oleh pemerintah tahun 2000, dan saya sebagai juru pelihara tahun 2000, dan saya sebagai juru peliharanya tersebar di sini mulai tahun 2000. Mungkin itu aja yang dapat saya informasikan. Mungkin kalau ada yang kekurangan mungkin bisa ditanyakan. Tugu ini dibangun tahun 1990 ya oleh pemerintah Jepang. Pada saat itu Yayasan Sakura Balindo ya bekerja sama dengan pemerintah kota Balikpapan ya tahun 1990. Nah, kalau adik-adik mau melihat makamnya, sekarang makamnya sudah tidak ada karena ada sekitar 300 tentara Jepang yang gugur di sini, dimakamkan di sini oleh pemerintah Jepang, dikremasi.
Jadi yang dikenali, jasad yang dikenali dikremasi, dibawa pulang ke Jepang. Nah, sisanya yang tidak dikenali itu dimakamkan, kremasi, dimakamkan di kilo 13. Di sana ada Tugu Perdamaian Jepang, Australia dan sebagainya, dimakamkan di sana. Jadi kalau ada sempat nanti ke sana ke kilo 13, di situ adalah makam Jepang yang tidak dikenali. Yang dikenali dibawa pulang ke Jepang. Nah, tugu ini adalah tugu peringatan makam para serdadu Jepang yang gugur. Pada saat itu dipimpin oleh Shiso Sakaguchi. Itu pimpinannya yang mendarat di daerah ini sekitar tanggal 23 Januari 42. Nah, pertempuran yang terjadi di sini itu pada saat melawan pemerintah Belanda yang menguasai pada saat itu, yaitu sekitar tanggal 26 Juni 45 sampai 15 Juli 45. Itu pertempuran di sini yang gugurnya dimakamkan di sini. Jadi dia mendarat 23 Januari 45, terjadi pertempuran dengan sekutu, kemudian dengan pihak Belanda, sampai dengan bulan Juli dimakamkanlah di sini. Makamnya sudah tidak ada sekarang, tetapi jasadnya sudah dikremasi, dikirim ke Jepang. Yang tidak dikenali dikirim ke kilometer 13, dimakamkan di sana. Itu tambahnya, Dede ya. Jadi yang mengelola adalah pada saat itu Yayasan Sakura Balindo. Kemudian silakan adik-adik melihat di sana tugu peringatannya. Di sini sering digunakan oleh pemerintah Jepang. Kadang dia datang ke sini sekitar bulan Agustus dan sebagainya untuk mengadakan upacara penghormatan terhadap para pahlawan mereka yang gugur pada saat melawan Belanda di tahun 45 tersebut. Jadi karena hujan, jadi kita berteduh dulu. Wisata sana ke Jepang belum kita eksplor lebih jauh karena hujan. Semangat. Orang pada mau ke bis. Ini tulisannya, Bu. Kita malah ke sini. Jadi ini dia Tugu Jepang. Ya, jelaskan ini apa? Ya, jadi di belakang kita ini adalah Tugu Jepang yang tadi sudah dijelasin oleh bapaknya. Banyak sekali mengandung unsur sejarah. Jelaskan itu tulisannya apa? Orang ke bis, kita masih di sini. Nah, Ini sebagai bentuk atas simbol ya. Sebagai bentuk simbol untuk memperingati sini ada tulisan Jepang, tulisannya foto warga Jepang. Kami senantiasa berdoa untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Oke, good. Di pantai hujan-hujan, guys. Ayo kita naik bis. Namanya. Nah, jadi makanya di bawah sama Dinas Pendidikan Kota, makanya kita bisa masuk. Kalau orang lain itu nggak bisa sembarang masuk. Selamat menikmati. Angkat sampah. Awas, jangan injak sembarangan. Ada ranjau. Dua versi. Versi pertama adalah kependudukan Belanda untuk pertahanan dari musuh yang ingin menguasai Balikpapan. Dan ada satu versi lagi yaitu versi Jepang. Versi Jepang yang diambil alih dari Belanda. Kenapa versi Jepang? Karena ada posisi jendela untuk mengikai musuh dari pantai, yaitu Jepang dari musuh sekutu, yaitu Australia dan New Zealand. Oke, jadi itu pertahanan tentara Jepang ya, pertahanan tentara Jepang yang mengawasi kalau misalnya ada tentara sekutu dari arah pantai.
Ya, jadi di situ ada kotak kecil, itu jendela mereka buat ngawasin. Jadi mereka buat jaga-jaga. Ini tanyain. Berarti dibangunnya sejak kapan itu? Tahun berapa? Pas sebelum kedatangan sekutu? 1942. 42 ya. Karena mereka berpindah-pindah. Nah, Iya. jadi bisa satu regu, bisa satu beton sini. Kalau dilihat dari ini kemampuannya itu bisa 40 orang. Cuman karena mereka berpindah-pindah. Dan tambahan informasi, di sini ini banyak bunker di tepi pantai ini. Kalau dihitung mungkin lebih dari 70. Tapi ada keadaannya yang sudah rusak, ada yang sudah setengah rusak, dan ini yang paling baik, yang paling utuh. Makanya dijadikan cagar budaya. Ada lagi yang ditanyakan? Fungsinya selain untuk pertahanan sama pengintaian apa bunkernya ini? Selama ini permainnya segitu aja untuk pengintaian dan persembunyian aja sementara. Karena daerah timur banyak membangun bunker untuk ya pertahanan dari tentara itu dari pantai. Bukan ada tambahan lain kayak untuk apa persembunyian senjata segala macam gitu? Iya. Oh, tidak ada itu. Tidak ada. Iya, tidak ada. Ini mereka ini hanya sementara sifatnya pengintaiannya. Jadi kalau penyimpan karang lain lah. Karang pantai gitu ya. Ini kelihatan teksturnya. Bisa karang. Saat ini di area pinggir pantai. Tapi ini bukan pantai wisata ya. Pantainya keren. Banyak yang bergerak sini tapi nggak tahu. Inilah cagar budaya Tugu Australia yang letaknya pas posisi di tengah jalan. Jadi mungkin nanti kalau ada yang bisa foto, baik. Tugu Australia merupakan tugu peringatan yang dibangun oleh pemerintah Australia untuk memperingati pasukan divisi 7 Australia yang gugur saat menghadapi pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Untuk menaklukkan Jepang, pada awalnya armada sekutu memiliki 6 rencana operasi militer. Yang pertama, penyerbuan Tarakan yang disebut Obu 1. Yang kedua, penyerbuan Balikpapan yang disebut Obu 2 untuk perawatan langsung oleh pihak Pertamina. When you come through the room, I know that you Hai guys, jadi tadi kita sudah menjelajah di 3 titik. Dari titik apa yang pertama? Situs yang pertama Tugu Makam Jepang. Terus titik yang kedua Bunker Jepang. Terus yang ketiga ini tadi sudah kita mengeksplor tentang di mana lokasi tempat Tugu Australia. Tinggal 2 lagi. Kita lagi berteduh. Tadi sempat kehujanan guys.
banyak terima kasih atas banyak ke kami yaitu Meriam Jepang yang ada di Bukit Mariam. Perlu diketahui bahwa Meriam Jepang ini terdapat 2 unit. Nanti kita setelah ini nanti saya tunjukkan ada di sebelah yang 1 unit. Ya, sedikit latar belakang Meriam Jepang ini. Kenapa Meriam Jepang ini ada di Bukit Mariam? Dulunya sih namanya bukan Bukit Mariam, namanya Sirudadi atau dinamakan dulu Gunung Bukit. Ada lagi yang aneh lagi, namanya Gunung Dai. Perlu tahu sejarah Gunung Dai? Dulu di sini zaman tahun 70, 80 orang masih kurang, hanya tubuh kita yang ada di sini. Jadi orang buang hajat atau sanitasinya tidak terarah ya sembarang lah, ke sono ke sini. Nah, jadi berkat kita teman-teman dari Jepol yang memelihara ini, alhamdulillah cagar budaya kami sekarang sudah terawat. Oke, sedikit lagi latar belakang Meriam kita ini. Meriam kita ini ada nggak yang tahu tahun berapa didirikan Meriam ini? Ya, dibangun tahun 1942, zamannya Jepang masuk ke Kalimantan. Itu sudah dibangun juga, gunanya untuk apa? Untuk pertahanan melawan sekutu dan yang akan memperebutkan sumur minyak kita yang ada di Balikpapan. Jadi sejarahnya memang masih agak abu-abu. Kami juga belum dapat sepenuhnya sejarah berdirinya ini, bahkan pelaku sejarahnya itu pun belum kita dapat. Hanya letak dan tahun berdirinya saja yang ada di mungkin ada di PKH yang buku pelajaran PKLH ya. Nah, kita sudah ada dapat PKLH sekarang belajarnya dulu ada. Jadi itu sedikit gambaran kenapa juga didirikan di atas bukit, karena daerah Bukit Mariam ini adalah bukit yang juga tertinggi di daerah Balikpapan. Maka ditempatkanlah di atas bukit ini supaya gampang memantau musuh-musuhnya yang dari Teluk Balikpapan. Jadi itulah pintarnya Jepang, kenapa mereka mendirikan semua di bukit-bukit, karena gunanya yaitu tadi supaya mempermudah untuk memantau musuh-musuh mereka. Itu sejarahnya sedikit Meriam Jepang. Oke, makasih. Terima kasih lagi sekali lagi atas kunjungannya ke situs Meriam Jepang. Ya, itu selalu pertanyaan yang sama dengan teman-teman pelajar, terutama itu anak-anak sekolah dasar. Itu yang banyak bertanya, Pak, dulu kan tahun 42 belum ada jalanan aspal, masih hutan. Kok bisa ada ini sebesar ini katanya di sini? Nah, itu pertanyaan yang memang sering terjadi. Ya, yang pasti di tahun yang itu, di tahun 42 itu Jepang sudah pintar. Tidak mungkin dari Jepang dibawa ini sebegini bentuk, bawa ke sini, blek, taruh di sini. Pasti dia pintar, ya kan? Mungkin dia rakit di sini atau gimana, itu sudah pasti. Ya, jadi pastinya barang ini tiba di sini berupa rakitan. Oke, dulu ini juga putarnya 360 derajat dan naik turunnya bisa. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Oke, apalagi deh yang bisa ditanyakan? Ah ya, warnanya kenapa jadi loreng? Dulu warna aslinya ya warna besi seperti ini. Nah, terkait dari Kodam atau Angkatan Darat bangun museum di bawah Museum Tanjung Pura, karena dia tentara maka dicatnya loreng dengan warna baju lorengnya. Akhirnya kami punya situs diikut sertakan, karena segala peninggalan sejarah Jepang yang berbentuk senjata kan diserahkan ke Tentara Nasional Indonesia semuanya. Jadi ini sayang sekali sebenarnya, Mbak, dan saya juga sudah dari BPCB, dari dinas juga berkali-kali memohon gimana caranya mengembalikan warna ini seaslinya. Sampai sekarang campuran cat yang perlu diperlukan untuk ini belum ketemu gitu. Jadi kami hanya berharap dari alam. Kena panas, kena hujan, luntur catnya. Alhamdulillah kembali seperti semula. Oke, makasih ya.
kita udah lapor semua dengan Pak RT. Pak RT itu meriam udah potong, itu adalah satu-satunya peninggalan sejarah untuk yang ada di asrama Bukit. Maksud saya itu di Sinodadi gitu tuh. Akhirnya kita tegur itu kalau RT. Ya alhamdulillah emang pertama ngotot karena yang beli kita tidak tahu beli sama siapa. Kalau ini yang punya tentara, kenapa beli dengan tentara? Kenapa tentara jual? Dan yang kita lapor ke Ramil ditanggapin, dibubarkan kegiatannya. Sisanya yang sekarang ini. Dulu utuh ini sama jalan kita. Ini dulu ada kampnya di depan sini, ada kursinya. Ya ini tempat mereka potong semuanya. Ini yang dalam yang punya ada kursinya, kampnya, misalkan ganti saja. Nah, ini diambil. Pas dipotong diambilnya, masuk jadi ganti. Nah, itu sudah sempat karena masih boleh pakai yang sekarang sudah rumah. Jadi setelah berselang-selangnya akhirnya ada petugas dari dinas pariwisata. Selamat datang. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Selamat datang di Balikpapan. Ini merupakan salah satu aset dari Pertamina ya, Pertamina 25. Dari Pertamina ini ada salah satu rumah di Jalan Dahor nomor 1. Jadi Pertamina ikut melestarikan kebudayaan berupa rumah Dahor untuk dijadikan aset ya sejarah dari Kota Balikpapan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya kembalikan kepada Pak Mudir untuk menjelaskan tentang rumah Dahor. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Baik adik-adik yang kami hormati. Jadi Rumah Cagar Budaya Dahor ini adalah rumah yang dibangun oleh perusahaan minyak. Dulu sebelum Pertamina adalah perusahaan minyak dari Belanda. Dari Belanda itu namanya, sebelum nama Pertamina ada, itu dari Belanda namanya BPM, Batavia Petroleum Markasi. Itu adalah perusahaan minyak dari Belanda. Ya, yang mana perusahaan BPM itu menemukan minyak yang menjadi hari ulang tahun Kota Balikpapan, yaitu dibangun didirikannya minyak itu pada tanggal 10 Februari tahun 1897 yang kemudian menjadi hari ulang tahun Kota Balikpapan. Ya. Kemudian untuk perkembangan minyak yang ada di Balikpapan, maka perusahaan BPM membangun kawasan-kawasan ya seperti lapangan sepak bola gitu ya, yang seperti ada sekarang di Lapangan Merdeka, kemudian ada rumah sakit, salah satunya lagi adalah rumah-rumah karyawan. Nah, salah satu rumah karyawan itu ada di Kecamatan Balikpapan Barat. Ini ada 9 rumah yang masih dipertahankan sebagai kearifan lokal buat masyarakat kita, terutama buat anak-anak muda, generasi yang akan datang, sebagai sejarah yang ada di Kota Balikpapan. Karena bangunan ini dibangun kurang lebih sekitar tahun 1920-an. Jadi rumah ini sudah berisi kurang lebih jumlahnya lamanya kurang lebih 100 tahun rumah. Ya, sudah 100 tahun, sehingga sangat tua sekali, mungkin lebih tua dari nenek atau kayak saya juga, gitu ya. Jadi ini sejarah kota. Dengan perkembangan kota itulah maka adalah selain kilang juga ada rumah-rumah karyawan. Nah, kemudian hubungan dengan didirikannya proses penambahan kilang, ya RDMP, kemudian beberapa rumah ini
kemudian dipertahankan tetap sebagai cagar budaya. Nah, sejak pada tanggal 11 Juni tahun 2016, kemudian rumah ini oleh Pertamina dipersilakan kepada masyarakat untuk berkegiatan di sini secara gratis dan untuk kegiatan-kegiatan positif bagi anak-anak muda. Nah, kemudian Dahor sendiri itu biar kita diketahui bahwa Dahor itu adalah sebuah sumur minyak yang berada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang berdekatan dengan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti biasa memang Pertamina memberikan nama-nama kawasan perumahannya itu adalah tempat-tempat minyak itu dibuat. Nah, kemudian kilang ini berada di kawasan laut. Jadi di depan ini adalah dulu laut, ya, sehingga rumah ini memang dibuat seperti panggung, ya. Jadi sudah mirip juga seperti model rumah-rumah pada saat Kalimantan Timur itu ada dengan nama lamin, ya. Jadi seperti panggung, sehingga kalau ada misalnya laut sedang naik atau supaya tidak terjadi banjir, maka dibuat seperti ini, ya. Jadi dia tapi model rumah dan jendela, pintu itu seperti kawasannya seperti modelnya juga model-model Eropa, karena dia tinggi, ya, tinggi besar, dan di dalamnya juga hampir 4,5 meter, ya. Nah, itu memang model Belanda dulu, sehingga diharapkan suasana di dalam itu dingin, tidak panas. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam ini juga ada foto-foto sejarah perkembangan kota Balikpapan, mulai pada saat kilang itu didirikan, kemudian pada tahun 45 juga adanya Jepang yang menyerang Balikpapan, mana kilang-kilang itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan perang, ya. Buat minyak kan dipakai buat misalnya buat pesawat, buat kendaraan-kendaraan untuk bertempur, maka diperlukan minyak. Mungkin ada melihat meriam-meriam Jepang, bunker, ya itulah sebagai tanda-tanda bukti bahwa pada tahun 45 itu terjadi perang besar, ya. Perang besar yang ada di Asia antara Belanda dan Jepang. Dan kita bersyukur bahwa rumah-rumah ini masih bisa dipertahankan, ya, tidak sampai kena bom lah, ya. Tapi di daerah Lapangan Merdeka beberapa rumah, termasuk rumah sakit, kemudian masjid juga hancur karena bom, ya. Untuk dari Belanda atau Australia untuk menyerang Jepang. Izinnya RU5, Pertamina RU5. In these waters.
Ini tentara divisi 7 Australia sama si ini gambar pembangunan tangki minyak 1905, gambar pabrik minyak Balikpapan 1970, Moskow, ini Balikpapan, Masjid At-Taqwa Kelandasan. Katanya Muhammad Tower ini dulunya jadi tempat apa? Tempat ini bangun masa waktu awal berdirinya minyak. Dan ini bagian belakang. Anginnya sejuk sekali guys. Ini bagian langit-langit. Kemudian bagian Ayo kita foto bareng dulu sekalian dulu-duluan. Kita foto bareng dulu di sini. Ini tangga untuk turun ke bawah. Yang jendelanya luar biasa tinggi guys. Bagian interiornya lagi cantik. Sama-sama ya. Kriteria cagar budaya. Jadi cagar budaya itu juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama usia 50 tahun, minimal 50 tahun. Kemudian yang kedua memiliki masa gaya pada singkat juga 50 tahun. Apa upaya untuk tetap melestarikan keaslian rumah Daud? Karena kita nggak berani mengganti kembali menjadi akar sirap. Kita nggak tahu ukurannya. Sirap sekarang sama sirap dulu itu sangat berbeda. Kita mengenal untuk Kalimantan itu ada akar jenisnya kepang. Kepang itu ukurannya beda dengan sirap yang ada di toko hasil dari buatan pabrik, baik tebalan besar, ya, itu semuanya ukurannya berbeda. Kemudian kalau dibanding ini juga sebenarnya rumah Daud itu juga sudah mengalami perubahan bentuk dari rumahnya sendiri. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu langsung los.
dijadikan cagar budaya. Apakah tahun yang baru itu tidak? Di Bro itu kan banyak juga, ya. Nanti sekali-sekali Bro ya, pelabuhan, ya. Nanti ke pasir, ya, Bogor. Kan itu kan asik kan? Ya. Salam cagar budaya. Gimana? Capek? Enggak, ya menyenangkan. Seru banget ya. Kan jelajah cagar budaya ini kan ada juga di daerah lain gitu ya. Jadi selain jelajah cagar budaya dan pemukiman tahun 2021, kita bakal bawa hashtagnya gini aja. JCBP Kaltim 2021 ya. Apalagi kalian adalah generasi pertama. Nah, jadi nanti bakal terpampang nyata nih muka-mukanya yang pertama kali mengikuti program kegiatan tahun ini ya. Dan pastinya kalian harus berbangga ya, karena ya semua teman-teman kalian punya kesempatan untuk bisa datang di program kegiatan ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Dari kalian semua untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan hari ini. Jadi silakan boleh bertanya untuk dari sungai Timur. Silakan. Sebagai rasa beruntung telah mendapatkan kesempatan bergabung sebagai peserta kegiatan jelajah cagar budaya atau pemukiman 2021. Bersama-sama tetap melestarikan dan bisa kita informasikan kepada teman-teman semua yang ada di daerah sekarang. Teman-teman semua, Pak Aryono, kurang dua depan teknis di lapangan, panitia yang mempersiapkan dari awal sampai akhir ini, nanti penyelesaian prestasinya, kemudian Bapak Ibu guru pendamping. Terima kasih Bu Yuki. Cuaca panas, minuman es kelapa muda, ada cakep? Dicampur gula aren makin nikmat. Pesan untukmu, hai generasi muda. Kunjungilah, lindungilah, lestarikanlah cagar budaya Indonesia. Jangan-jangan di sore hari tak lupa membawa cemilan. Berakhirlah acara penutupan hari ini. Mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk acara penutupan jelajah cagar budaya yang bermusim tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. I wish I never could, I wish I never touched, I wish that I could stop loving you so much.